Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, ataupun malam yang sedang menonton video ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alifia Nuzulur Rahmah dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan membuat video mengenai sebuah materi pembelajaran, yaitu tentang kimia untuk mata pelajaran kelas 12. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video saya ini, dan terutama untuk guru saya, guru pembimbing saya dalam mata pelajaran kimia, yaitu Ibu Erma Yuliantias SPD, sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Terima kasih, Bu. Pasti kalian sudah pada tahu kan apa aja sih materi yang sudah kalian pelajari selama kelas 12 ini. Saya di sini akan membagi menjadi dua bab pembahasan. Yang pertama itu ada bab sifat koligatif larutan, dan kedua ada redoks. Nah, di dalam bab yang pertama ini, yang koligatif larutan ini dibagi menjadi beberapa subbab. Yang pertama itu ialah ada konsentrasi larutan, yang kedua ada sifat koligatif pada larutan non elektrolit, dan yang ketiga sifat koligatif terhadap larutan elektrolit. Terus untuk yang bab kedua, saya akan membahas seperti ada reaksi redoks, Nilox, nanti akan ada soal-soal. Untuk lebih lanjutnya kita dengarkan penjelasan dari saya. Check this out. Yang pertama kita akan membahas bab pertama, yaitu sifat koligatif larutan. Nah, untuk bagian subbab pertamanya A, yaitu kita membahas tentang konsentrasi larutan. Apa sih yang dimaksud dengan konsentrasi larutan? Konsentrasi larutan ialah perbandingan antara jumlah zat terlarut dengan jumlah zat pelarutnya dan dalam satu larutan. Biasanya zat terlarut itu dipakai dalam laboratorium berbentuk seperti molaritas, fraksi mol, dan normalitas. Tapi yang akan dibahas ini kita hanya 3 saja, yaitu ada fraksi mol, molaritas, dan molaritas. Yang pertama itu kita membahas fraksi mol yang dilambangkan dengan X. Nah, pengertian dari fraksi mol itu apa sih? Fraksi mol adalah perbandingan mol suatu zat dalam mol seluruh zat dalam larutan. Nah, zat larutan ini tergabung dari zat pelarut dengan zat terlarut, makanya menghasilkan suatu larutan. Nah, untuk menulis sebuah rumus fraksi mol itu bisa ini dengan cara yang pertama itu ada XZT sama dengan NZT per NP. Bisa tulisan seperti ini. XZT sama dengan NZT per NZT tambah NP. Ini untuk rumusan pertama NZT per NZT tambah NP. Rumus yang kedua bisa kita tulis itu XP. Ini XP sama dengan NP per NZT tambah NP. Terus untuk penjelasan dari masing-masing rumusnya, pertama itu XZT yaitu ada fraksi mol zat terlarut. Terus yang kedua ada XP itu fraksi mol pelarut. Terus yang ketiga ada NZT yaitu mol suatu zat terlarut, dan NP terakhir yaitu ada mol suatu pelarut. Di sini saya akan membahas tentang soal dari fraksi mol ini. Terdapat tulisannya sebanyak 90 gram urea yang ber-MR 60 dilarutkan dalam 153 gram air MR 18. Nilai yang ditanyakan adalah nilai fraksi mol urea tersebut. Oke, di sini ditulis dulu diketahuinya. Pertama itu ada gram urea itu 90 dan memiliki MR 60. Terus yang kedua diketahui teradanya gram air atau gram pelarut ya di sini, yaitu 153 gram. Oke. Terus kemudian ada MR-nya air yaitu 18. Nah, kita kan memerlukan suatu molnya, jadi kita menggunakan cara N sama dengan gram per MR. Nah, dicari nih masing-masing, yaitu 90 dibagi 60 sama dengan 1,5 mol. Oke, udah dapat untuk mol yang ureanya yaitu 1,5 mol. Terus yang kedua untuk airnya itu gram per ml. Terus
153 dibagi 18 sama dengan 8,5 mol. Nah, kemudian dari sini ini belum selesai. Kemudian kita memakai rumus, kan yang ditanya fraksi mol urea, jadi XZT ya. Kita akan pakai rumus XZT yang sudah dijelaskan tadi. XZT sama dengan NZT per NZT tambah NP. Terus NZT-nya berapa tadi? 1,5 per 1,5 ditambah 8,5. Jadi 1,5 bagi 10. Ini ya, 1,5 bagi 10 sama dengan 0,15. Jadi hasilnya untuk fraksi mol urea ini itu 0,15. Begini penjelasannya. Semoga dimengerti. Oke, yang kedua kita akan membahas molaritas. Molaritas adalah banyaknya jumlah mol zat dalam suatu larutan dan berbentuk liter. Nah, untuk rumusnya ini ada sama kayak tadi, nggak beda jauh, yaitu ada gram per mr dikali 1000 per larutan dalam bentuk liter, atau bisa disebutkan volume larutan. Kalau jika dituliskan akan seperti ini. Sebentar. Untuk rumus molaritas itu gram, sini tulisannya gram per mr dikali 1000 per volume larutan. Satunya oh ya, molaritas dapat dilambangkan dengan M besar ya, atau bisa ada rumus lain yang lebih simpel, yaitu N1 per liter larutan. Nah ini ya rumusnya. Kalau gram per mr sama kayak tadi untuk mencari mol, habis itu dikali 1000 sama V larutan L. Nah terus yang ketiga itu kita menjelaskan tentang molaritas. Sama, yaitu molaritas jumlah zat suatu mol dalam larutan tapi dalam bentuk kilogram bedanya. Nah jadi sebenarnya rumusnya juga sama seperti molaritas, hanya bedanya di bagian tadi volumenya ini diganti berbentuk kilogram dari sebuah pelarut. Ya, dia sebuah pelarutnya yang ditulis di bagian bawahnya. Nih, saya tuliskan ya. Rumus molaritas dapat dilambangkan dengan M kecil ya. M kecil seperti ini, M kecil. Rumusnya yaitu sama aja, gram per mr kali 1000 per kilogram pelarut. Atau bisa untuk rumus simpelnya yaitu tadi sama aja N1 per kilogram pelarut. Nah ini untuk rumus dari molaritas, ini rumus dari molaritas. Saya akan melanjutkan pembahasan soal dari kedua tipe tadi, molaritas dan molalitas, dan saya akan mengambil molaritas. Soal molaritas di sini tertulis itu hitung molaritas 200 ml larutan glukosa yang mengandung 2 gram glukosa dengan mr 180, dan di sini sudah diketahui. Nah, volume dari glukosa itu 200 ml dan diubah menjadi liter, yaitu 0,2 liter. Terus kemudian gramnya dari glukosa yaitu 2 gram. Nah, untuk mencarinya, pertama kita harus mencari molnya terlebih dahulu dengan cara mencari mol itu dengan cara gram per mr, yaitu dengan 2 dibagi 180 sama dengan 0,01 mol. Udah, terus kemudian kita menghitung molaritasnya dengan cara yang mudah tadi, yaitu dengan jumlah per volume, jumlah molnya maksudnya ya. Jadi jumlah molnya itu per volume
yaitu dengan cara 0,01 bagi 0,2 sama dengan 0,05. Nah, ini dia hasilnya. Jadi 0,01 dibagi 0,02 sama dengan 0,05. Semoga membantu dan gampang untuk dimengerti ya. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu masuk pada subbab yang kedua, yaitu sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, yang pertama itu kita akan membahas yang dinamakan dengan tekanan uap atau delta P. Nah, analoginya, jika pelarut itu memenuhi sebuah ruangan yang tertutup dan pada suhu yang tertentu, sebagian pelarut itu akan memenuhi ruangan dan akan menguap. Nah, uap itu akan menjadi sebuah tekanan dalam ruangan tersebut, dan itu disebutkan dengan tekanan uap jenuh pelarut murni atau dilambangkan dengan P0. Nah, dari situ dapat diambil sebuah rumus-rumus dalam tekanan uap. Itu sebagai berikut, kita bisa tulis di sini rumus-rumus dari pelarut murni, dari tekanan uap. Yang pertama sebenarnya rumus tekanan uap atau delta P. Pertama kita tulis yang pertama itu ada rumus P sama dengan P0 dikali XP. P0 dikali XP yang ini aja yang lihat ya. XP yang kedua ada delta P sama dengan P0 dikurang P. Ya, kelihatan ya. Terus yang ketiga delta P sama dengan P0 dikali XZT. P0 dikali XZT. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama itu ada P atau tekanan uap larutan, yang di sini P. Terus yang kedua ada P0 tekanan uap larut murni. XP itu fraksi mol pelarut. Terus yang selanjutnya ada XZT itu fraksi zat terlarut. Terus yang terakhir delta P perubahan kenaikan atau penurunan dari suatu tekanan uap. Ya, penjelasannya itu dari setiap masing-masing rumus. Oke, kita masuk kepada yang bagian 2, yaitu penurunan titik beku atau delta TF. Apa sih yang dimaksud dengan penurunan titik beku? Penurunan titik beku ialah selisih antara titik beku suatu larutan dengan suatu pelarut murni. Nah, kemudian zat terlarut pada suatu larutan tidak ikut larut pada zat padatnya pelarut. Nah, untuk tidak terjadi pemisahan saat terjadi pembekuan antara pelarut dengan zat terlarut, maka suhu harus direndahkan atau diturunkan supaya mencapai titik fase padatnya larutan masing-masing. Nah, untuk itu rumus dari delta TF itu sendiri dituliskan, yaitu sama dengan delta TF dikali M. M-nya itu apa sih? M-nya itu sama dengan molaritas. Seperti yang sudah dibahas kemarin, molaritas itu rumusnya gram per mr dikali 1000 per gram pelarut. Yang dimaksud bukan TF tapi KF. Atau ketetapan dari titik beku itu sendiri. Nah, jika nanti sudah diketahui delta TF-nya dari sini, nah kita akan mencari rumus berikutnya dengan cara delta TF sama dengan TF pelarut kurang TF larutan. Jadi nanti kalau udah ketahui delta TF-nya, menggunakan delta TF sama dengan TF larut dikali TF dikurang TF larutan. Nah, untuk itu kita masuk bagian yang ketiga, itu penurunan titik didih dalam suatu larutan atau disebut delta TB. Apa sih yang dimaksud dengan delta TB? Penurunan titik didih yaitu selisih antara titik didih sebuah larutan dengan titik didih sebuah pelarut murni. Nah, dalam kenaikan titik didih ini pastinya delta TB larutan itu akan lebih tinggi daripada delta TB pelarut. Nah, untuk itu rumus dari delta TB atau titik didih larutan itu ditulis seperti ini. Delta TB
TB itu sama dengan boil ya, kalau F itu sama dengan freeze. Jadi kebalikannya. TB dikali M. Maaf, KB maksudnya. KB dikali M. Terus di sini sama M itu molaritas. Terus KB itu ketetapan dari titik itu sendiri. Terus kalau sudah mengetahui data TB-nya dicari, yaitu dengan rumus TF larutan kurang TF pelarut. Seperti ini ya. Sama aja sebenarnya rumus yang sama tadi, bedanya yaitu kalau udah ditemukan delta TB memakai rumus yang TF larutan dikurang TF pelarut. Oke, saya akan membahas salah satu soal di antara kedua materi tadi. Saya akan mengambil pembahasan yaitu soal tentang titik didih, penurunan titik didih. Nah, di sini saya sudah memiliki soal sebanyak 496 gram etilen glikol, MR-nya 62, dilarutkan dalam 3 liter air atau sama dengan 1 gram per ml. Terus jika diketahui KB air 0,52 Celcius per M, maka tentukanlah titik didih larutan. Nah, kemudian diketahui di sini, ditulis terlebih dahulu. Diketahui di sini adalah gram ZT atau gramnya etilen 496 gram. Habis itu yang kedua yaitu ada MR-nya si etilen tersebut yaitu 62. Terus ada gram pelarut yaitu 3 liter. Nah, 3 liter ini akan diubah menjadi ml sama dengan 3000 ml. Terus yang terakhir ada KB air yaitu sama dengan 0,52 derajat Celcius. Terus dari sini kita dapat mengetahui nih cara mengerjakannya seperti yang sudah dibilangin tadi atau dikasih tahu tadi. Jawab caranya itu kan ini KB ya, jadi KB air dikali M. Nah, kemudian M-nya itu berapa sih? Nah, M-nya itu tadi 496 di per 62 dikali 1000 per 3000. Terus dikali KB-nya tadi yaitu 0,52. Seperti ini penulisannya. Terus yaitu tinggal kita hitung aja nih, coret. Kita hitung dulu ya sebentar. Itu sama dengan 496 per 62 dikali 62 nya dikali 3, maaf, 62 kali 3 yaitu 186 dikali 0,52. Hasilnya yaitu 1,38 derajat Celcius. Nih ya, di sini ya. Jadi tadi 496 per 186 karena 62 kali 3, habis itu dikali 0,52 dan menghasilkan 1,38 Celcius. Nah, dari sini kita udah ketahui nih delta TB-nya itu tadi. Nah, besok kita mencari TB larutannya yaitu dengan rumus delta TB sama dengan TB larutan dikurang TB larut. Kan 1,38 ya, 1,38. TB larutan dikosongin aja, dikurang 100. Habis itu pindah ruas, kan udah seperti ini. Habis itu akan kita pindah ruaskan ke kanan. Di sini ya, seperti sampingnya. Itu TB larutan sama aja TB larutan sama aja 1,38 tambah 100. Jadi 100 itu pindah ruas biar dia bisa ditambah dengan 1,38 biar hasil tidak minus. Jadinya 101,38 Celcius. Nah, ini hasilnya 101,38. Semoga terlihat jelas ya.
Oke, kita akan masuk kepada bagian yang terakhir, yaitu yang keempat adalah tekanan osmotik. Proses osmosis ialah perpindahan pelarut dari konsentrasi yang lebih rendah atau yang lebih encer ke konsentrasi yang lebih tinggi atau lebih pekat melalui membran semipermeabel. Apa sih yang dimaksud dengan membran semipermeabel? Membran semipermeabel adalah lapisan tipis yang hanya bisa ditembus oleh molekul-molekul zat terkecil, yaitu oleh pelarut. Nah, dengan adanya proses osmosis ini akan menyebabkan sebuah kenaikan pada konsentrasi untuk menjadi lebih tinggi atau lebih pekat. Sehingga dengan kejadian ini memerlukan tekanan untuk menahan terjadinya proses osmosis itu. Nah, tekanan yang digunakan untuk menahan proses osmosis tersebut dinamakan dengan tekanan osmotik. Nah, itu sedikit penjelasan tentang tekanan osmotik. Nah, kemudian kita akan masuk kepada rumus-rumus tekanan osmotik. Sebenarnya rumusnya simpel, yaitu bisa disebutkan dengan P dikali M dikali R dikali T. P itu adalah tekanan osmotiknya itu sendiri dalam satuan atm. Terus untuk M itu adalah molaritas seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu dengan rumusnya gram per mr dikali 1000 per volume. Habis itu T adalah itu suhu. Kita mengacu pada suhu Kelvin satuan internasional itu 273 derajat. Habis itu R yaitu ketetapan dari tekanan osmotik itu sendiri, yaitu 0,082 mol. Oke, di sini kita akan membahas soal tekanan osmotik. Di sini terdapat soal yaitu tekanan osmotik larut. Tentukan tekanan osmotik larutan glukosa 0,03 m pada 29 derajat Celcius. Nah, diketahui di sini itu pertama ada M-nya glukosa, M itu molaritas, yaitu sebenarnya 0,03. Terus yang kedua ada T atau suhu 29 derajat Celcius. Nah, di sini kita tuliskan lagi rumusnya itu tadi P sama dengan M dikali R dikali T. Nah, ini kan di sini sudah diketahui M besarnya atau molaritasnya, jadi tinggal kita masukkan saja 0,03 dikali R-nya tadi ketetapannya 0,082 dikali 273 ditambah 29. Nah, jadi di sini sama dengan 0,03 dikali 0,082 dikali 302. Nah, ini sudah Kelvin ya. Habis itu dikali-kali dihitung hasilnya dan akan mendapatkan hasil 0,74 atm. Oke, kita akan masuk ke bagian subbab terakhir, yaitu yang C, yang terakhir itu sifat koligatif larutan pada larutan elektrolit. Nah, sebenarnya untuk di sini sifat koligatif larutan elektrolit itu lebih besar daripada yang non elektrolit karena adanya faktor Van Hoff. Nah, di sini sebenarnya perhitungannya sama yang sebelumnya, tetapi kalau untuk yang elektrolit akan ditambah I. Nah, ada ketentuan-ketentuan khusus yang dapat ditambahkan I. Jadi, selain untuk larutan non-elektrolit, kayak seperti garam kuat atau elektrolit kuat atau elektrolit lemah, itu pun termasuk dalam larutan elektrolit, jadi harus ditambah I. Nah, untuk larutan yang non-elektrolit itu ada senyawa-senyawa berikut yang tidak bisa ditambahkan dengan I. Yang pertama itu ada gula atau C6H12O6, ada alkohol atau C2H5OH, atau ada urea atau CONH2 dua kali. Nah, tiga ini tidak bisa tambahkan I karena dia larutan non-elektrolit. Nah, untuk rumus dari elektrolit sendiri sama kayak tadi, tapi hanya ditambahkan dengan sebuah I di sini. Tulisan I yaitu sama dengan I sama dengan 1 tambah N dikurang 1 dikali alfa. N itu apa sih? Dan itu adalah jumlah koefisien, ini jumlah koefisien di sini ya, N, dan alfa itu derajat ionisasi. Nah, di sini sudah saya tuliskan juga derajat ionisasi, ada ketentuan-ketentuannya. Yang pertama itu derajat ionisasi kalau 1 itu berarti elektrolit kuat di sini. Kalau derajat ionisasinya kurang dari 1 berarti dia elektrolit lemah. Dan sudah seperti yang saya sebutkan tadi, kalau jika dia tidak memiliki derajat ionisasi atau 0, itu berarti adalah non-elektrolit. Sekian penjelasannya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita akan masuk pada bagian bab 2. Akhirnya kita masuk pada bab 2 ya guys. Itu kita masuk bagian yang reaksi redoks. Nah,
saya akan menjelaskan mengenai reaksi redoks itu sendiri. Apa sih pengertian reaksi redoks itu? Reaksi redoks adalah suatu perubahan kimia, yaitu adanya perubahan bilangan biloks atom-atom dan perpindahan elektron secara berurutan dari satu senyawa kimia ke senyawa kimia lainnya. Nah, habis itu biasanya itu reaksi redoks itu diperlukan kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apel yang sudah dibuka dan itu didiamkan dalam suhu ruangan, itu akan menyebabkan perubahan warna, yaitu menjadi hitam, atau paku besi yang akan mengalami karatan, dan masih banyak lainnya. Reaksi redoks juga memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya untuk organisme hidup itu bisa dapat untuk menyimpan energi dan berperan penting juga dalam reaktor kimia. Nah, di sini saya akan menyebutkan juga tentang biloks atau bilangan oksidasi yang dipakai dalam reaksi oksidasi. Yang pertama itu ada bilangan bebas. Bilangan bebas ini memiliki reaksi oksidasinya biloksnya itu 0. Nah, contohnya ini sebuah unsur-unsur yang berdiri sendiri, contohnya seperti kayak Na, Mg, Cl2, dan Br2. Terus yang kedua itu ada senyawa-senyawa. Yang pertama itu ada senyawa untuk golongan 1A, yaitu seperti Na dalam NaCl memiliki biloksnya itu +1. Terus yang kedua masih dengan golongan 1A, tetapi jika memiliki muatan seperti MgO2, yaitu kita akan menambah biloksnya menjadi +2 karena dikali dengan muatan itu sendiri. Terus yang ketiga ada Al, yaitu +3. Terus yang keempat itu ada bilangan H, ada unsur H yaitu +1. Tapi terdapat pengecualian apabila dia hidrida logam, dia akan -1. Contohnya pada NaOH itu hanya -1. Terus kemudian ada biloks O itu -2, tapi juga terdapat pengecualian, yaitu O fluorida yaitu +2, O peroksida yaitu -1, dan O superoksida itu -0,5. Terus yang ketiga ada ion. Nah, ion ini terbagi menjadi 2, ada ion monoatom dan ion polyatom. Nah, ion ini tergantung pada muatannya, seperti kayak misalnya Br- itu biloksnya itu -1. Nah, kemudian saya akan menjelaskan juga tentang konsep-konsep dari reaksi redoks. Ini sudah saya tuliskan di sini. Untuk lebih jelasnya ya, saya tuliskan di sini, tetapi saya tetap akan menjelaskannya tanpa membacanya. Terus yang pertama itu ada konsep reaksi redoks. Yang pertama itu tentang oksigen. Nah, oksigen apa sih yang terjadi dalam reduksi? Reduksinya terjadi adanya pelepasan O2. Contohnya di sini yaitu adanya CO2 menghasilkan C sama dengan C plus O2. Terus kemudian untuk oksidasi yaitu adanya pengikatan O2, atau C plus O2 sama dengan O2, atau C sama dengan CO2. Terus yang kedua elektronnya. Untuk reduksi ini elektronnya itu pengikatan elektron. Jadi elektronnya diikat dalam reaksi reduksi ini. Yang pertama contohnya itu Cu2+ ditambah 2 sama dengan Cu. Terus untuk oksidasi yaitu di sini adalah pelepasan elektron. Yaitu contohnya Zn diuraikan menjadi Zn+ ditambah E elektron. Itu terus yang ketiga ada bilangan oksidasi, yaitu untuk reduksi itu akan terjadi penurunan biloks, dan untuk reaksi oksidasi akan mengalami kenaikan biloks. Nah, di sini juga ada keterangan-keterangannya. Misalnya seperti reduktor, yaitu zat yang mengalami oksidasi, atau oksidator, zat yang mengalami reduksi, atau hasil oksidasi, yaitu zat yang dihasilkan oleh dari reaksi oksidasi, atau hasil reduksi, atau zat yang dihasilkan oleh dari reaksi reduksi itu sendiri. Oke, di sini kita akan membahas soal redoks atau bilangan oksidasi tadi yang sudah kita sebutkan teorinya. Kita akan melakukan pengerjaan soal. Di sini saya sudah tulis soalnya, yaitu CrO2- ditambah ClO- tambah OH- menghasilkan Cl- tambah CrO42- ditambah H2O. Oke, pengerjaannya pertama yaitu kita sudah lihat sudah ada CrO itu kan tadi bilangan oksidasinya adalah -2. Terus -2, terus dikali 2. Terus karena dia terdapat muatannya di sini, jadi sama dengannya adalah -1. Terus kemudian kita hitung, berarti -2 dikali 2 adalah -4 sama dengan -1. Jadi Cr4 adalah 3. Cr adalah 3. Terus untuk yang kedua adalah ClO. ClO-. Nah, di sini sudah diketahui dia memiliki muatan sebesar berarti -1. Kita tulis di sini ClO itu -2
sama dengan min 1. Nah, jadi di sini tulis CL berarti pindah ruas min 2-nya ke kanan. Min 1 plus 2 CL sama dengan 1. Terus kalau untuk OH min, tadi diketahui OH min adalah dia memiliki bilokosnya itu min 1 ya. OH min dengan min 1. Terus masuk kepada CL. CL itu karena dia memiliki muatan, jadi udah langsung tulis aja. CL itu kan dia itu bilokos bebas ya, tapi dia memiliki muatan. Di sini kita memiliki muatan, jadinya kita tulis di sini min 1. Terus kemudian CR O4 2 min. Terus di sini tulis sebentar, CR O-nya itu kan min 2 ya. Min 2 dikali 4 sama dengan min 2. Karena dia memiliki muatan min 2 di sini, jadi kita tulis di sini sama dengan min 2. Habis itu CR min 8 sama dengan min 2. Ini CR sama dengan plus 6. Oke. Dan yang terakhir adalah H2O. Nah, H2O ini termasuk dia unsur bebas, jadi dia bilokosnya 0. Nanti juga saat reaksi juga H2O dan OH2- itu tidak terpakai, jadi bisa diabaikan saja sebenarnya ya. Nah, kita lihat nih dari sini CrO2- pasangannya CrO42-. Nah, kalian tahu tadi ya, apa mau ditulis ulang kembali sebentar ya? Terus ulang lagi biar segampang. CrO2- tambah CrO- tambah OH- semuanya dikali Cl- tambah Cr4- tambah H2O. Tadi ini adalah 3, ini 1, ini min 1, ini min 1, ini plus 6, ini 4. Nah, tulis ulang seperti ini ya biar lebih gampang. Oke, jadi kita mengambil pasangan CrO2- menghasilkan CrO4-. CrO42- berarti kita ini memiliki bilangan naik atau bilangan dia mengalami oksidasi. Dia karena mengalami kenaikan, jadi kita bisa tulis itu bilangan oksidasi atau reaksi oksidasi. Terus untuk ClO- berpasangan dengan Cl- itu memiliki reaksi reduksi. Reduksi. Tulis ya, reaksi reduksi. Nah, bisa kita dapatkan hasilnya seperti ini. Kalau ini sama ini kita karena nggak satu tipe, jadi kita abaikan saja. Jadi bisa tuliskan seperti ini, terus bisa tulis keterangannya itu di sini sebelah sini. Oksidatornya adalah Cl-. Terus yang kedua ada reduktor. Ini sudah dijelaskan tadi ya, seperti yang tadi kita tinggal tulis aja CrO2- terus hasil oksidasi. Itu hasil oksidasinya adalah CrO42-. Terus di sini menulis lagi hasil oksidasinya adalah Cl-, hasil reduksi maksudnya. Jadi di sini bisa disebutkan itu yang pertama ada hasil oksidator Cl-, hasil reduktornya CrO2-, hasil oksidasinya CrO42-, dan hasil reduksinya Cl-. Jadi di sini bisa diketahui ya hasil-hasil macam dari yang sudah kita kerjakan tadi. Ini proses pengerjaannya, jadi kalian bisa dilihat dan dipelajari. Alhamdulillah materi semua ini sudah saya sampaikan dari bab 1 sampai bab 2 tentang pertama sifat koligatif parutan dan yang kedua reaksi redoks. Saya berharap dengan penyampaian materi ini bisa dipahami dengan baik dan seksama, bisa dan diaplikasikan dalam pengerjaan nantinya di materi ini tersebut. Terima kasih untuk Bu Irma dan lainnya sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video saya ini, dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila masih ada kekurangan dalam penyampaiannya. Semoga bisa menjadi pembelajaran yang baik untuk kedepannya. Terima kasih sebelumnya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.